Pada presentasi kali ini, kelompok saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-10 atau analisis korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen atau tak bebas, disebut korelasi berganda. Dan apabila satu variabel independen atau bebas berhubungan dengan satu variabel dependen atau tak bebas, disebut korelasi parsial. Hubungan antara dua variabel dapat karena hanya kebetulan saja, dapat pula memang merupakan hubungan yang sebab akibat. Dua variabel berkorelasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Dalam analisa korelasi di samping, mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel atau disebut koefisien determinasi atau koefisien penentu. Juga mengukur keeratan hubungan antara variabel atau disebut koefisien korelasi. Dengan kata lain, analisa regresi menjawab bagaimana pola hubungan variabel-variabel dan analisa korelasi menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. Kedua analisa ini biasanya dipakai bersama-sama. Koefisien korelasi dilambangkan dengan R dan koefisien determinasi dilambangkan dengan R kuadrat. Kemudian harga R bergerak antara -1 dan +1 dengan tanda negatif menyatakan adanya korelasi tak langsung atau korelasi negatif, dan tanda positif menyatakan adanya korelasi langsung dan korelasi positif. R sama dengan 0 menyatakan tidak ada hubungan linear antara variabel X dan Y. Skala korelasi pada gambar di bawah ini, jika nilai R sama dengan -1, artinya korelasi negatif sempurna. R antara -1 sampai -0,5 artinya korelasi negatif kuat. R antara -0 sampai -0,5 sampai -0,3 artinya korelasi negatif sedang. R antara -0,3 sampai 0 artinya korelasi negatif lemah. R sama dengan 0 artinya tidak ada korelasi. R antara 0 sampai 0,3 artinya korelasi positif lemah. R antara 0,3 sampai 0,5 adalah artinya korelasi positif sedang. R antara 0,5 sampai 1 artinya korelasi positif kuat. R sama dengan korelasi positif sempurna, artinya saat X naik, Y juga naik secara proporsional sempurna. Koefisien korelasi Rang-Spearman. Koefisien korelasi ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi pangkat atau koefisien korelasi Spearman yang disimbolkan dengan R. Pasangan data hasil pengamatan XI, YI kita susun menurut urutan besar nilainya dalam tiap variabel. Kemudian kita bentuk selisih atau benda peringkat XI dan peringkat YI yang data aslinya berpasangan. Beda ini disimbolkan dengan BI. Maka koefisien korelasi peringkat R dihitung dengan rumus. Berikut adalah penilaian 2 orang juri terhadap 8 peserta perlombaan. Untuk mengetahui koefisien korelasi ranknya, kita dapat menentukan terlebih dahulu BI atau selisih dan BI pangkat 2. Bisa dilihat dari soal tersebut, peserta A selisihnya 2, peserta B selisihnya -2, peserta C selisihnya 2, peserta D selisihnya 1, peserta E selisihnya -1, peserta F selisihnya -2,
peserta G selisihnya 3, peserta H selisihnya 1. Maka BI pangkat 2 peserta A adalah 4, peserta B adalah 4, peserta C adalah 4, peserta D adalah 1, peserta E adalah 1, peserta F adalah 4, peserta G adalah 9, dan peserta H adalah 1. Lalu kita jumlahkan BI pangkat 2, hasilnya adalah 28. N dalam rumus adalah banyaknya peserta perlombaan, yaitu 8. Jadi, R sama dengan 1 dikurangi 6 sigma BI pangkat 2 per N dalam kurung N pangkat 2 min 1. Sama dengan 1 dikurangi 6 dikali 28 per 8 dalam kurung 64 dikurangi 1. Sama dengan 1 dikurangi 0,333. Sama dengan 0,667. Maka koefisien kolerasi rangnya adalah 0,667. Koefisien korelasi Pearson atau product moment. Sekumpulan data XI, YI berukuran N, koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus R sama dengan N sigma XI, YI, min sigma XI dikali sigma YI per akar N sigma XI kuadrat, min sigma XI kuadrat dikali N sigma YI kuadrat, min sigma YI kuadrat. Contoh yaitu diketahui data jumlah SKS dan IPK mahasiswa. Jumlah SKS X ada 10, 10, 15, 10, 5. IPK Y ada 3,00, 2,50, 2,00, 1,50, 1,00. Tentukan nilai koefisien korelasi dengan metode produk momen dan jelaskan artinya. Ini dibuat tabel. Setelah itu X1 dan Y dikalikan menjadi 30. Setelah itu X dikuadratkan menjadi 100, Y dikuadratkan menjadi 9,00. Yang kedua juga X sama Y-nya dikalikan menjadi 25, X kuadrat dikalikan menjadi 100, Y kuadrat dikalikan menjadi 6,25. 3 yaitu 15 juga dikalikan, X dengan Y dikalikan menjadi 30, X kuadrat dikalikan menjadi 225, Y kuadrat dikalikan menjadi 4,00. Yang keempat juga dikalikan seperti atasnya, X dan Y dikalikan menjadi 15, X kuadrat menjadi 100, Y kuadrat menjadi 2,25. X1 juga dikalikan yang terakhir menjadi 5, X kuadrat menjadi 25, Y kuadrat menjadi 100. Nanti N itu sama dengan jumlah datanya ada 5, X-nya sama dengan 50, sigma Y-nya sama dengan 10, sigma Y X Y sama dengan 105, sigma X kuadrat menjadi 550, sigma Y kuadrat menjadi 22,5. R dijumlahkan menjadi akar 5 dikali 105 min 50 kali 10 per akar 5 dikali 550 min 50 kuadrat dikali 5 dikali 22,5 min 10 kuadrat. Nanti berjumlah 25 per akar 250 dikali 12,5 sama dengan 0,447. Jadi hasil ini ternyata dapat dikorelasi positif antara jumlah SKS dan IPK yang didapat. Oke, selanjutnya koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan dengan data sampel. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai berikut. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas Y atau variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X atau variabel yang mempengaruhi independen. Jadi, koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X mempengaruhi variabel Y. Semakin besar koefisien determinasinya, menunjukkan semakin baik kemampuan X yang mempengaruhi Y.
Kemudian rumus koefisien determinasi, yaitu R kuadrat sama dengan kuadrat dari pembilang buka kurung siku N dikali jumlah dari X sub I dikali Y sub I dikurangi jumlah X sub I dikali jumlah Y sub I tutup kurung siku, kuadratkan hasilnya. Kemudian penyebutnya akar dari buka kurung kurawal N dikali jumlah dari X sub I kuadrat dikurangi kuadrat dari jumlah X sub I dikali N dikali jumlah dari Y sub I kuadrat dikurangi kuadrat dari jumlah Y sub I tutup kurung kurawal. Selanjutnya, koefisien korelasi ganda. Untuk dua variabel bebas X1 dan X2, maka R dihitung dengan rumus R sub Y X1 dan X2 sama dengan akar pembilang pada R kuadrat sub Y X1 plus R kuadrat sub Y X2 kurangi 2R sub Y X1 kali R sub Y dan X2 dikali R sub X1 dan X2. Kemudian pada penyebut 1 kurangi R kuadrat sub X1 dan X2, di mana R sub Y X1 dan X2 sama dengan koefisien korelasi ganda antara variabel X dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. R sub Y X1 adalah koefisien korelasi X1 dengan Y. R sub Y X2 dengan koefisien korelasi X2 dengan Y. Kemudian R sub X1 dan X2 adalah koefisien korelasi X1 dengan X2. Untuk contoh soal koefisiensi korelasi ganda, yaitu ada, misalkan kita melakukan pengamatan terdapat 10 keluarga mengenai X1 pendapatan dalam ribuan rupiah, X2 jumlah keluarga dalam satuan jiwa, dan Y pengeluaran untuk membeli barang A dalam ratusan rupiah. Kemudian diketahui dalam tabel itu terdapat X1 10, 2, 4, 6, 8, 7, 4, 6, 7, dan 6. Kemudian X2 ada 7, 3, 2, 4, 6, 5, 3, 3, 4, 3. Kemudian Y ada 23, 7, 15, 17, 23, 22, 10, 14, 20, dan 19. Akan dibuktikan ada hubungan linear positif dan signifikan antara variabel X dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. Kemudian kita harus mencari X1Y, X2Y, X1 dan X2 dikali X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Kemudian kita jumlahkan atau sigmakan semuanya, yaitu kita mendapatkan sigma X1 60, sigma X2 40, sigma Y 170, sigma X1 kali Y 1121, sigma X2 kali Y 737, sigma X1 kali X2 267, sigma X1 kuadrat 406, sigma X2 kuadrat 182, dan sigma Y kuadrat 3162. Setelah kita hitung semua sigmanya, kemudian dari tabel kita peroleh N-nya ada 10, kemudian semua sigma yang tadi sudah disebutkan, lanjut kita hitung menggunakan rumus yang sebelumnya sudah dijelaskan, hingga menghasilkan jawaban 0,914. Kesimpulan dari soal sebelumnya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara X2 bersama-sama dengan X2 dengan Y, atau terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dan jumlah keluarga dengan pengeluaran untuk membeli barang A.